Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama ikuti tausiah dari panjenenganipun Romo Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang didawuhkan nanti. Loh, itulah yang disebut ana, Bapak. Dalam diri kalau sudah tidak ada selain yang tidak bisa disebut, itulah ana. Itulah maksud ana. Dalam ayat lain Allah katakan, aqimis sholat lidzikri. Sholat thoriqoh itu, mohon maaf, jaga lidzikri semata-mata untuk eling nang aku. Semata-mata kau jalankan sholat itu untuk mengingatku. Ku itu ana, Pak. Ana. Artinya apa? Jenengan akan dikatakan aqimis sholat lidzikri, manakala jenengan secara fisik terjadi melakukan sholat, tapi secara ruhaniyah jenengan iku sudah tidak mengakui Anda itu yang melakukan. Bahasa ahli tasawuf yang membingungkan tentang sholat begini, Pak. Sampeyan mungkin nek bingung, sampeyan tekok, nek wis gak bingung gak usah tekok. Gini, Pak. Sholat 5 waktu kan hukumnya wajib dilakukan. Namanya nggih? Dalile Al-Baqarah 238. Hafidu ala sholawah. Wajib. Tapi jikalau Anda sudah sampai pada wassolatil wusta, sholat hakikat untuk bertemu Allah, maka jenengan wajib tinggalkan. Bingung? Sholat yang dilakukan oleh jasmani dan rohani itu wajib. Wajib dilakukan. Tapi ketika jenengan ini sudah pada di titik hakikat makrifat, wajib jenengan tinggalkan. Artinya gini, Pak. Ruhaniyah jenengan akan bisa dikatakan sholat dengan benar, sholat haim. Sholat 5 waktu jenengan akan dikatakan benar di mata Allah, manakala ruhaniyahmu, hatimu itu sudah tinggalkan merasa Anda yang melakukan. Jadi yang ditinggalkan itu rasa pangrasa keakuan diri sebagai hamba yang melakukan. Loh ini loh maksudnya meninggalkan. Duduk sholate yang ditinggalkan. Rasa pangrasa di dalam hati jenengan, kalau jenengan yang melakukan, inilah tinggalkan. Tinggalkan ini. Niki maksudnya idfin wujudaka fil ardil khumul. Pendemen eksistensimu, keakuanmu makhluk ketika sholat di dalam bumi khumul. Apa sih bumi khumul itu? Kiamat. Bumi yang hanya muncul ana. Sebab niku nek wis sampean pendem sing muncul ku ana Allah. Artinya kalau keakuan Anda sudah kau tinggalkan, jenengan pendem, maka yang muncul dalam hati jenengan akunya Allah yang melakukan. Jadi iman di dalam hati jenengan akhirnya yusyahiduna anal fa'ila huwallahu ta'ala. Allah yang melakukan. Dasar inti. Oke. Niki kan sudah sering sampai sebut mulai kecil. La haula walaku wata illa billah. Makhluk siapapun gak bisa melakukan sholat. Gak punya daya upaya untuk menggerakkan badan, melihat, mata melihat, telinga mendengar, lisan berucap. Gak bisa. Walaku wata, dan kekuatan apapun. Loh tapi kok terjadi? Oke, ingat. Illa bil. Loh jelas semuanya adalah Allah. Kita bisa bacanya, Pak. Tapi prakteknya
iman kita nggak sama akhirnya. Karena apa? Karena ajaran tauhid kita tolak. Bagaimana bisa ke ana? Bagaimana bisa wa inna ilaihi rajiun? Lalu kita tolak pertemuan itu. Makanya jenengan jangan heran, seseorang hatinya kalau tidak ada keinginan bertemu Allah di dunia ini, jangan harap di akhirat kan akan bertemu, jangan harap. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara bagi seseorang saat di dunia mendustakan pertemuan terhadap Allah. Bapak Ibu, ini sebuah peringatan keras Allah terhadap kita. Cuman masih atos enggak hati awak dewi untuk menerima dinut tauhid. Monggo sampai ngen-ngen piyambak. Wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un. Aslinya agamanya manusia dulunya itu bertauhid. Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama. Akhirnya menjadi beberapa agama. Makanya A sampai Z. Mereka di antara mereka masing-masing golongan itu semua tetap akan kembali kepadaku untuk mempertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, sebelum datangnya paksaan Allah untuk kembali, mari kita kembali dulu. Ora penak lho Pak nek dipaksa iku Pak. Wah, jan ra penak. Nek jenengan kali kula dipaksa untuk kembali, kalimat paksaan itu menyimpan murka Allah. Tapi nek jenengan dengan kesadaran diri, wa anibu ila rabbikum, kembali kepada Tuhan lewat agama tauhid itu, maka yang terjadi rahmatan lil alamin. Rahmat enak mangga jenengan kalau sudah mengenal ana, iya, ketika menghadapi situasi dunia boten gelisah, boten gampang khawatir, karena sudah los, selain Allah sudah tiada. Bapak Ibu hadirin, inilah yang kumaksud ummatan wahidah, umat tunggal beragama tauhid. Itu awalnya. Akhirnya muncullah berbagai macam pandangan, wawasan, agama-agama yang lain berpendapat. Lah sekarang tak balik no maneh nang negeri asalmu. Negeri asalmu ummatan wahidah, tak kembalikan negeri asalmu. Urusan kok terima gak kok terima terserah. Sebab ini lakum minhu nadhirum mubin. Saya tidak ada paksaan untuk mengajak mau kembali kepada asal. Enggak. Ingat, nadhir tugasnya para nabi dan utusan-utusan yang lain, guru akhirat adalah memberikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya, dengan pertimbangan supaya umat itu tidak keliru dalan-dalani nafsu dan selalu berjalan di atas jalan Allah. Wis, mungkin isi tetap paling bandel, ya wis, itulah datangnya tanda-tanda wa ahlaknahum. Dan aku hancurkan semua manusia yang tadinya sudah saya kasih peringatan masih tetap bandel, ya sudah, wa ahlaknahum, dan ku hancurkan kamu semuanya. Wa anjainahum, dan ku selamatkanlah mereka yang mengikuti dan masuk di dalam agama asal ini, agama tauhid ini. Wa qala lan dawuh sapa Allah di dalam surat Ali Imran ayat 19, Pak. Inna dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafal ladina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghiyam bainahum. Sesungguhnya yang dimaksud
Islam itu adalah dinut tauhid, Pak. Sekarang jenengan misalnya melebu Islam, masuk Islam. Tapi ruhanianya jenengan kok tidak bertauhid? Entar dulu. Jangan ngaku-ngaku muslim jenengan manakala ruhaniah jenengan belum bertauhid, belum mengesahkan Tuhan. Apa sih Islam itu? Dari kalimat apa? Pasrah. Dengan pasrah itulah akan menuju keselamatan. Orang pasrah itu nggak boleh ikut campur ngurusi. Makanya wa aslimu lahu. Sebelum aslimu lahu jenengan ketemu Allah dulu. Sebelum pasrah Anda harus tahu siapa yang Anda pasrahi. Lah jenengan harus menemui seseorang yang dipasrah. Baru kalau sudah ketemu ngomong wa aslimu lahu, pasrah. Udah, kita kalau sudah pasrah nggak boleh ikut campur apa yang dilakukan oleh yang kita pasrahi. Kita pasrah kepada Allah. Ya udah, jangan merasa kita yang melakukan. Kadang-kadang tidak ya. Bukan kadang-kadang, selalu. Habis panen, wayah kita itu mimpi gabah. Udan gak mari-mari, ngeremeng nih nanti. Ya ora garing-garing ya. Bisa cukul mana paring kok. Tadi wayah kemarau panjang, kita ngomong kepada Allah. Tega, kemarau kok panjang. Akibatnya suket, enggak keluar-keluar, kambing saya susah carian. Enggak nanam-nanam. Itu kita. Tapi ketika sudah dihadapkan musim hujan, enggak leren-leren udan, ya gitu kita mah itu mana. Apalagi yang punya hajatan. Lanjenengan punya hajatan ya waktu rendang. Ya otomatis hujan tuh Pak ya. Waktu hujan. Ya kalau punya hajatan ya waktu kemarau. Enak enggak soyo tukang siwer ya. Enggak hujan. Mengeluh kita. Undangan yang kita kasihkan sejumlah 300, yang datang 50. Mengeluh kita, lah sopo sih mangan nih. Mengeluh. Lanjenengan ngundangi yo bareng-barengan. Sawal. Ya toh? Selo enggak. Suro yo enggak. Besar. Apalagi kepala desa Pak Muhammad, ya Allah. Isok-isok kalau sawal besar niku double 3. Nggih kula nggih ngeten nek didik ya budal nek gak duwe ya sepurone ngoten. Ya cari bulan-bulan yang tidak ada orang yang punya hajat. Gitu. Suro misalnya atau ruah gitu. Baru banyak yang bowo. Banyak yang ganti. Ramadan walimah nawan-nawan. Berarti yang dimaksud Islam di sini adalah agama aidinu tauhid yang mengesahkan Allah. Sebab dengan keesaan itulah Anda akan bisa dikatakan pasrah dengan benar. Wa makhtalafal ladina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Udah ketika dinu tauhid itu sudah diterima umat pada saat itu awalnya. Mereka-mereka yang mendapatkan kitab itu, ya, pada saat itu nggak ada khilaf, nggak ada perbedaan, karena duduknya ruhannya itu di satu titik. Illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu, ketika saat setelah datangnya sebuah ilmu pengetahuan, Allah ya Karim, pandangan-pandangan ini akhirnya berbeda. Akhirnya si A ngomong Tuhanku ya jenenge si A, si B ya si B, si C. Wis itu ngomong agama. Misalnya kita mengatakan agama tertentu saja satu aja,
di dalam Islam, terpecah. Ada madhab ini. Yo nek wudu harus gini, nek sholat harus gini. Beda-beda. Madhab baik Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Wis pecah Pak nggih. Pecah. Akhirnya korbannya kita berbenturan. Bapak Ibu, urusan perpecahan itu sih enggak masalah, beda pendapat, monggo. Tapi kembali kepada asal, bertauhidlah gitu loh maksudnya. Kalau bertauhid, jenengan pasti tidak akan menyalahkan yang mengikuti madhab Syafi'i. Enggak menyalahkan yang mengikuti madhab Maliki. Begitu seterusnya. Kalau bertauhid. Kalau tidak, fanatik Pak. Pokoknya Kak, madhab iki salah. Ngoten Pak. Pak, mohon maaf. Lewat mimbar yang sangat sederhana ini. Sebetulnya kita diadu oleh nafsu dalam diri kita. Supaya membenci satu sama yang lain. Membenci. Ingat. Dalam surah Al-Hijr ayat 39-40. Ingat ini. Betul diingat. Iblis, nafsu itu hanya satu. Menyesatkan ruhaniah kita supaya jauh dari Allah. Jauh dari kebenaran. Menyesatkan dengan cara, berbagai macam cara iblis yang mereka lakukan supaya ruhaniah Anda, kita itu jauh dari Allah. Otomatis dibelokkan untuk memandang selain Allah, yaitu makhluk. Kalau sudah mandang makhluknya, maka ruhaniah kita akan mengambil satu kesimpulan, jikalau tidak aku gak benar, yang lainnya salah. Istilah bahasa, kalau tidak madhab yang mengikuti madhabku salah, yang lainnya. Udah. Mulai ditanamkanlah hasud di dalam hati kita oleh nafsu. Kita diadu Pak. Di dalam tubuh Islam sendiri. Diadu antara NU dengan Muhammadiyah dengan yang lain. Karena beda pandang. Nafsu itu membenturkan kita. Sebenarnya mereka itu lewat surat Ibrahim ayat 3. Imam-imam anak buah daripada nafsu atau iblis berkata, yastahibunal hayata dunya alal akhirah. Kita dicondongkan untuk mengikuti apa yang mereka anggap sebagai yang terbaik. Dengan begitu alal akhirah, hati kita akan lalai dari Allah. Otomatis kalau sudah seperti ini, maka otomatis jenengan dalam hati tidak ada satu kesadaran bahwasanya munculnya wangi, bau wangi dari Allah, tapi jelas dari kembang. Allah katakan, jikalau kau tidak inni wajjahtu wajhiya, maka wa ana minal musyrikin. Kita masih tergolong orang yang musyrik. Orang musyrik itu orang yang menduakan Allah dengan yang lain, yaitu kembang tadi. Tapi kalau ini wajjahtu wajhiya, maka wama ana minal musyrikin, maka ruhannya jenengan sudah tidak lagi masuk golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Wis pilih mana jenengan, sakerso jenengan. Ketika saat ilmu itu sudah datang, pengetahuan, maka bedalah pendapat-pendapat itu yang menjadikan orang-orang telah saling membenci. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah dinu tauhid, tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Ketika mendapatkan ilmu, pengetahuan, pola pikiripun, Masya Allah, ngalahno Gusti Allah pun. Wong nek wis kadung kepinteran dhisik, kedahuluan pinter, wangel dandanane. Lho nggih. Akhirnya kita merasa
Lah niku lho keakuannya. Makanya idfin wujudaka, pendamlah eksistensimu, keakuanmu. Orang merasa alim fil ardil khumul, di dalam bumi khumul. Kalau tidak yaitu wangil. Atau orang kalau sudah kedahuluan sogeh dhisik, payo ning ati merasa tidak sogeh ngono gak iso, Pak. Ning ati merasa dudu aku sing sugih cuman Allah, mboten saged, Pak. Untuk menghilangkan keakuan kita yang kaya susah sebab kedahuluan kaya. Kecuali jenengan gak duwe wis mlebu tauhid terus dadi wong sugih. Lah niki aman wis. Seperti beliau Syekh Abu Hasan As-Sadzili. Sudah ketata tauhid ruhaniyah jenengan pada Allah. Walaupun jenengan iki di posisi wong sing alim, orang yang kaya raya, punya jabatan, nggak akan hal ini menghalangi ruhaniyahmu untuk bertemu Allah, nggak bisa. Justru ini kau jadikan sebagai syariat tumpaan untuk bertemu Allah. Akhirnya jenengan inilah yang dimaksud dalam satu ayat di dalam Al-Quran. Semua harta benda kau jadikan pengorbanan untuk berjalan di atas jalan Allah. Jalan Allah. Ini Pak. Karena sesungguhnya kita sudah tidak merasa, tidak mengimani kalau kita makhluk yang memiliki. Karena semuanya adalah milik Allah. Buktinya bongkoyo gak digowo. Gitu ya. Ya bojo ayu jatuh ayo disirik tangga. Harta warisan segitu banyak dijadikan sebagai rebutan oleh ahli waris. Akhirnya lali anak-anak kita ahli waris, bingung bagine lali nek duwe utang pae. Pae ndek utang ora disaur-saur. Makanya jenengan sebagai anak kita, ketika ditinggal orang tua meninggal, apa yang harus kita bahas? Hutang. Adakah hutangnya? Kita ambilkan dari harta warisan itu. Kita ambilkan, kita selesaikan. Enggak kebanyakan sekarang anak itu rebut royoan, mboten rebut nyauri utangi orang tua. Itulah kita zaman now ya. Zaman sekarang kebanyakan seperti itu, Bapak. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Pun jelas. Ingkar ayat-ayat yang dimaksud adalah ajaran di dalam dinut tauhid. Ya sudah. Sekarang kita kembalikan pada diri kita, agama apa secara fisik kita? A sampai Z. Silakan. Yang terpenting dalammu bertauhid. Udah beres. Kalau Islam, Anda rohaninya harus hakikat ma'rifat. Kalau selain Islam, bertauhidlah kau. Esakanlah Tuhanmu. Dengan cara, apakah di dalam kitabmu itu ada pengajaran dinut tauhid atau enggak? Kalau enggak, keluarlah. Cari mana agama yang mengajarkan tentang ketuhanan. Udah itu. Itu semuanya demi keselamatan rohaniamu di dunia ini, lebih-lebih di akhirat. Sebab semua itu nanti akan kembali kepada asal. Entah tempatnya masing-masing. Oke, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah apa yang bisa kami sampaikan sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab. Karena ini kita masih halal bihalal Pak nggih. Kula piyambak khususnya datang beliaunya beliau Ki Arifin, barangkali khususnya datang jenengan ada kalimat saya selama ini yang kurang berkenan dalam hati jenengan atau ada perasaan ketersinggungan. Kula atas nama pribadi mukhlason nyuwun agungi pangapunten datang panjenengan sedaya. Pun monggo menawi ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Gus, nyuwun sewu. Mohon bertanya, maksud Kanjeng Nabi dawuh atau bersabda, al-mautu rohatul mukmin.
mati itu sesungguhnya istirahatnya orang-orang mukmin. Di sini ada dua penafsiran menurut kami. Ada yang istirahat dan ada yang diistirahatkan oleh Allah. Mboten mawon Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penak wis ora mikir meni rokokan apa. Ora mikir besok itu makan apa dan lain sebagainya. Bahasa diistirahatkan dan istirahat. Boleh itu diartikan bahwasannya ada salah satu mimbatil aulia ketika saat di dunia pengennya lekas kematian secara syariat terjadi di dunia. Karena apa? Beliau rindu dengan kematian. Karena saat di dunia itu penuh dengan jebakan-jebakan hawa nafsu. Wa ma ubarri'u. Gak akan pernah berhenti. Gak akan pernah kita itu bebas selama-lamanya dari pengaruh nafsu. Istilah bahasa burung jikalau masih disangkar, dia pun ingin bebas. Ingin bebas sebetulnya itu. Ingin bebas. Ini yang tahu. Kalau kita sesungguhnya tahu sesungguhnya ruh ini tersangkar oleh jasmani, maka sebetulnya ruh itu ingin bebas. Ngetutke apa sing dadi tuntutan jasmani sifat basariyah itu selalu di atas kehendak hawa nafsu. Nyun sewu. Cara kita sudah umur 30 tahun mesti parane pengin simah. Lah ngono nggih. Pengin nikah. Misalkan kita sebagai anak belum ada keinginan orang tua. Pantaramu wis duwe anak. Mana? Diubrak-ubrak ya, istilah diubrak-ubrak di apa bahasa Indonesia diubrak-ubrak ya, Pak. Didorong-dorong. Apalagi kita sebagai anak perempuan. Kata orang Jawa sama halnya anci-anci ndukure ri jare ngono. Salahmu dhewe lah apa anci-anci. Kabeh kuwi sono sing ngatur lah apa bingung ngoten. Kita kalau sudah nikah oke, jasad nyun sewu. Punya hak untuk minta bagian. Ya mesti ae. Kita itu yo ingin punya anak. Jasad memaksa kita lewat sifat basariah itu sandang, pangan, papan, kecukupan. Kalau bisa lebih-lebih. Inilah salah satu di antara kekasih Allah yang merasa ketika saat itu terbebani alias mending mati ae. Ben sudah tidak menanggung. Bahasanya istirahat, langan tendang. Istirahat. Tapi nggak bisa. Nggak bisa. Sudah saya ceritakan yaitu abahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Udah. Ini bagi orang mukmin istirahat atau pensiun itu sesuatu yang ditunggu-tunggu, Pak. Bila mana betul-betul dia itu bertauhid, makanya disebut mukmin. Itu yang ihsan. Mukmin itu sifatnya orangnya adalah mukmin itu orangnya, iman adalah pembuktiannya, ihsan kebenarannya. Itu pasti seperti itu. Dia setiap saat dan waktu selalu rindu akan itu. Ibarat coro burung tadi, burung itu pengen bebas, tapi syaratnya siji. Kurungane kudu rusak, dirusak. Harus dirusak baru burungnya lepas. Kalau kurungannya sangkarnya itu kita rapeti, orang iso metu-metu tambahan. Artinya apa, Pak?
jasad kita itu Allah kasih penyakit. Ada penyakit diabetes, akhirnya mati. Ada penyakit stroke, mati. Ada penyakit apapun. Kadang-kadang dikasih penyakit untu Pak. Ndadekno mati wonten. Nggih. Rencang kula Mejo Agung, Kali Bening. Namine meh sami kali kula. Gara-gara runtuh. Nggih. Saking gak betahe mundetang dibetak. Sakit untu. Sedo. Ya, berbagai macam. Berarti jasadnya rusak. Bapak Ibu, istirahat sebetulnya itu sesuatu hal yang diharapkan oleh mukmin tadi. Tapi tidak pernah diharapkan oleh orang-orang kafir. Enggak mau. Makanya bahasa dawuh Rasulullah itu bahasanya mukmin. Mukmin yang apa yang dimaksud? Mukmin yang sudah ihsan. Kok bisa? Coba ayo kita ngerabak diri kita. Waktu belum iman sampai belum ihsan, telek pingin matek. Ayo ngomong tak jotosi raimu. Tidak ada. Bahkan itu sesuatu hal yang menakutkan. Padahal, mohon maaf, kadang-kadang kita masih jauh dari kematian. Kita nggak mau bikin rumah menghadap kuburan atau ide kuburan. Kita itu sudah tertanda. Padahal belum mati padahal. Nggak ya omah pinggir kuburan ya ora wani. Nggih mohon maaf. Tapi jika jenengan sudah betul-betul iman jenengan ihsan, Allah itu terasa dekat. Ayo coba. Bahkan sudah sampai nyatane hakikat yang disebut makrifat. Allah yang karim. Bon. Jenengan pasti la khaufun alaihim walahum yahzanun. Inilah yang dimaksud mukmin Rasulullah itu dalam hadisnya, mukmin yang sudah ihsan. Orangnya muhsin, ihsan berarti imannya sudah benar. Diartikan benar, sudah tidak ada lagi iman selain Allah dalam aspek apapun hatinya dengan. Yang kedua adalah diistirahatkan atau istirahat. Boleh. Bahasa istirahat itu sesuatu yang sudah diterjadikan. Keadaannya. Istirahat berarti jenengan sudah. Diistirahatkan berarti jenengan ini proses untuk diberhentikan. Diistirahatkan, dipensiunkan. Lah, disinilah Bapak Ibu antara hukum muraqabah dan hukum musyahadah. Hukum musyahadah dan hukum muraqabah. Artinya ada kita ketika sudah di anta itu ada dua Pak. Anta maksudnya kau Allah. Ana maksudnya hamba. Ana abduka wa anta rabbi. Ana abduka wa anta rabbi. Saya ini hambamu dan kau Tuhanku. Ini kalimat kita berbahasa diistirahatkan. Ada yang mengistirahatkan, ada yang diistirahatkan. Ini muraqabah. Kita muraqabah. Nah, istirahat berarti sudah tidak berbicara tentang mukmin, tidak berbicara si A, si B, tidak bicara anta wa ana. Ana tadi kan masih ana hamba. Anta Allah. Lagi tidak? Sekarang anta Allah sudah tidak ada, ana hamba sudah tidak ada. Makanya wa ana rabbukum. Aku adalah Tuhanmu, oleh sebab itu fa'budun. Arahkan hanifan wajah ruhmu ke wajahku. Berarti apa? Ahad. Kalau sudah ahad, ya udah disebut istirahatlah. Terus kita nggak bicara si A si B. La ibsarun wa mubsarun wa basarun.
kedua-duanya sama. Artinya sama benar. Ya, kita proses untuk ke akad, untuk la ilaha illa ana, otomatis dari la ilaha illa anta. Sudah selesai barulah ana. Kita ada di muraqabah, setelah itu kita di musyahadah. Kita menunggu dari luar si A, nanti kalau sudah si A keluar, kita disebut bertemu. Ya sudah. Kalau sudah bertemu, mana ada gelisah? Gak ada. Karena itu yang kita tunggu-tunggu. Yang kita tunggu-tunggu. Mulai pagi, kita menunggu sampai sore, jam 4 gak keluar-keluar. Akhirnya keluar, makplong. Udah ketemu. Udah sampaikan apa yang menjadi niat dan tujuan kita bertemu si A tadi. Disampaikan clear, udah. Apa pertemuannya itu? Tujuannya masing-masing. Kalau sudah ketemu, ya sudah, plong, udah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Semua hadis apa yang disampaikan Rasulullah. Walaupun Anda, siapapun kita, mau nerima atau tidak, yang jelas setiap kali hadis yang diriwayatkan oleh siapapun, lebih-lebih hadis yang bermutu sahih, itu sebetulnya adalah kinayah. Kinayah. Sindiran, sanepan, atau ayat, petanda. Artinya ada yang ditandai aslinya. Bahasa saya, ada sesuatu yang sir di dalamnya itu, dan itu hanya hamba Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, yang dipilih Allah akan mengerti maksud sebenarnya di belakang itu semuanya. Siapa mereka yang dipilih? Yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Mereka lah yang sudah masuk dan melaksanakan dengan benar tentang dinut tauhid. Ini ada lagi? Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian tadi tausiah dari Kiai Haji Agus Mukhlason Rosyid dari Pondok Pesantren Jaya Baru Bangsal Mojokerto. Semoga apa yang didawuhkan kita bisa mengambil manfaatnya. Demikian dari saya sebagai pengantar acara. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.